Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menolong kita sepanjang malam dan saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum menjalani setiap aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan menolong kami dalam beristirahat sepanjang malam. Terima kasih pagi ini kami bisa bangun, menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya dengan baik. Dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Efesus pasal 2 ayat 4-5. Efesus pasal 2 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Tema renungan kita hari ini adalah Allah selalu mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambar dan rupa Allah yang tercermin dalam diri kita, itulah yang membuat neraka begitu geram. Inilah yang membuat setan-setan melemparkan senjata-senjata yang paling kuat. Namun ketahuilah, Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Allah selalu membela kita. Ketika Allah membela kita, Ia juga membela dirinya sendiri. Kasih Allah untuk orang-orang kudus-Nya menggerakkan kuasa-Nya. Orang yang mendapatkan hati Allah tidak akan kekurangan pertolongan dari Allah. Kasih menghimpun semua perasaan lain dan menggerakkan seluruh kemampuan manusia untuk bertindak. Demikian pula dalam diri Allah. Kasih menggerakkan sifat-sifatnya yang lain untuk bekerja. Semuanya siap untuk melaksanakan apa yang dikatakan Allah sebagai hal yang dikehendakinya. Allah memperhatikan semua makhluk ciptaannya, tetapi jiwa yang percaya adalah sasaran kasih-Nya yang istimewa. Ketika jiwa percaya, saat itulah rencana dan maksud kekal Allah tergenapi. Rencana yang telah Ia tetapkan di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Bisakah kita bayangkan kasih Allah untuk seorang anak yang telah dikandungnya begitu lama dalam maksud dan rancangannya yang kekal? Jika Allah bersuka dalam rencananya sebelum Ia berfirman dan menjadikan dunia, betapa Ia jauh lebih bersuka untuk menyaksikan hasil utuh dari pekerjaannya, yaitu jiwa yang percaya. Setelah menjalankan kehendak-Nya sampai sejauh itu, tentu Allah tidak akan berhenti di tengah jalan. Ia akan mengerahkan segenap kuasa-Nya untuk menolong kita. Allah menunjukkan kepada kita betapa berharganya sebuah jiwa dengan harga yang dibayarnya. Ia harus membayar mahal, dan apa yang diperoleh dengan begitu sulit tidak akan dilepaskan dengan mudah. Ia mencurahkan darah anak-Nya untuk menebus kita, dan Ia akan mengerahkan kekuatan-Nya sendiri untuk menjaga kita. Sebagaimana orang tua di dunia bersuka cita melihat sifat-sifat baik mereka tercermin dalam diri anak-anaknya, demikian juga Allah yang adalah Bapa yang sempurna bersuka cita ketika sifat-sifat-Nya nyata dalam diri orang-orang kudus-Nya. Gambar dan rupa Allah yang tampak dalam hidup kita adalah alasan mengapa neraka begitu marah. Itulah yang membuat setan berusaha keras menghancurkan kita dengan segala tipu dayanya. Namun kita tidak perlu gentar, sebab ketika Allah membela kita, Ia juga sedang membela kehormatan dan kebenarannya sendiri.
Dan karena pertempuran ini adalah pertempuran Allah, maka Ia tidak akan membiarkan kita berperang dengan kekuatan kita sendiri. Percayalah, Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap kasih, perhatian, kebaikan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.